Dalam menetapkan harga jual atas suatu produk, terdapat 4 metode, yaitu metode berbasis permintaan, metode berbasis biaya, metode berbasis persaingan, dan metode berbasis laba. Yang pertama ada metode berbasis permintaan. Metode ini lebih mengedepankan aspek permintaan konsumen atau situasi pasar dari aspek yang umum dipakai yaitu biaya. Dalam metode ini terdapat 4 jenis pemberian harga. Yang pertama ada skimming pricing, yaitu membuat penetapan harga produk yang cukup tinggi di masa perkenalan atau pertumbuhan awal dari produk. Kemudian menurunkan harga tersebut ketika tingkat persaingan mulai naik atau pasar sudah mulai turun daya tariknya. Contoh, penjualan handphone brand Samsung yang pada awal rilis mencapai 10 jutaan dan semakin turun setiap tahunnya. Yang kedua ada penetration pricing. Menerapkan penetapan harga produk rendah saat pertama kali dipasarkan dengan harapan tercapai volume penjualan yang tinggi sehingga perusahaan bisa mencapai skala ekonomis dalam waktu yang singkat. Contohnya, produk mie instan yang seharga Rp500 pada awal rilis dan semakin meningkat hingga menyentuh angka Rp2.500. Yang ketiga ada prestige pricing, yaitu menerapkan tingkat harga yang relatif tinggi dengan harapan konsumen yang sangat peduli dengan status akan tertarik dengan produk tersebut. Konsep dasar dari penetapan harga prestige ini adalah harga dapat digunakan untuk ukuran kualitas dari barang dan jasa. Contoh, perbandingan merek barang Apple dengan Android dan merek fashion Louis Vuitton dan H&M yang masing-masing memiliki kelas, kualitas, dan kesan tersendiri. Yang keempat ada price lining, yaitu menerapkan metode penetapan harga jual lebih dari satu atau beberapa macam harga untuk jenis barang yang sama yang didasarkan pada atribut tertentu, misal warna tertentu, di mana warna tersebut memang lagi trending, atau model dengan fitur tertentu di mana fitur tersebut ternyata banyak diminati oleh konsumen. Contoh, pilihan paket aplikasi streaming film yang menyajikan beberapa opsi berlangganan dengan kelebihan pada masing-masing pilihan. Yang kedua, ada metode berbasis biaya. Metode ini menetapkan harga produk dengan memperhitungkan semua biaya produksi, operasional, dan biaya pemasaran, serta tingkat laba yang diharapkan. Metode yang berbasis biaya lebih mengutamakan aspek penawaran daripada aspek permintaan. Jenis pemberian harga pada metode ini yang pertama adalah standard markup pricing. Dalam standar markup harga, penetapan harga produk ditentukan dengan jalan menambahkan persentase tertentu dari biaya yang terjadi. Dalam metode ini, persentase yang ditambahkan cukup bervariasi dan biasanya dalam satu mata rantai distribusi akan ada penambahan yang semakin ke bawah semakin besar. Misalnya, persentase markup distributor 10%, kemudian di saluran bawahnya agen atau grosir 15%, baru kemudian ditambahkan lagi 25% untuk retailer. Contohnya adalah sistem dropshipping pada online shop. Yang kedua ada cost plus markup. Pada strategi ini, penetapan harga produk ditentukan dengan cara menambahkan persentase tertentu terhadap biaya produksi atau biaya yang muncul sehubungan dengan keberadaan produk tersebut. Metode ini banyak diterapkan pada produk-produk yang sifatnya project, misal pembangunan gedung, jembatan, atau proyek pengadaan kendaraan, pesawat, dan lain-lain. Dalam metode cost plus ada dua macam, yaitu fixed fee pricing dan percentage of cost pricing. Pada metode fixed fee pricing, produsen akan mendapatkan ganti rugi sejumlah yang dikeluarkan dan mendapatkan sejumlah fee tertentu seperti yang sudah disepakati. Jadi, besar fee tidak dipengaruhi oleh nilai harga barang. Pada percentage of cost pricing, sejumlah persentase tertentu dari nilai barang. Misal, nilai sebuah gedung adalah 2 miliar, fee untuk tenaga pengawas konstruksi sebesar 5%, maka harga gedung berubah menjadi 2,1 miliar plus 100 juta untuk komisi pengawas. Metode yang ketiga yaitu metode berbasis persaingan. Yang ini merupakan metode penetapan harga dengan menggunakan harga pesaing, apakah di bawah, sama, atau di atas harga pesaing.
Yang pertama ada customary pricing. Pada metode ini, penetapan harga produk ditentukan oleh faktor tradisi, saluran distribusi yang terstandarisasi, atau faktor-faktor lain yang dijadikan pegangan oleh pedagang. Untuk mempertahankan harga, biasanya pedagang atau produsen akan mengubah ukuran, kemasan, atau menyesuaikan isinya. Misal, perubahan ukuran pada produk makanan ringan. Yang kedua ada market pricing. Metode penetapan harga jual ini muncul karena anggapan bahwa cukup sulit untuk melakukan identifikasi struktur pembentuk harga yang berlaku di pasar atau yang ditetapkan oleh pesaing untuk jenis produk atau kategori produk tertentu. Sehingga, produsen atau perusahaan akan melakukan penetapan harga yang subjektif. Dalam penetapan harga, terdapat 3 kategori, yaitu above market pricing, di mana harga ditetapkan di atas harga rata-rata yang terjadi di pasar. Yang kedua, ada at market pricing, berarti harga ditetapkan sama atau mendekati harga yang berlaku di pasar. Dan below market pricing, di mana harga ditetapkan di bawah harga pasar. Pemberian harga pada metode ini yang terakhir, yaitu loss leader pricing. Pada metode penetapan harga ini, harga ditetapkan dengan harga di bawah total cost-nya atau jual rugi. Sebenarnya, perusahaan memiliki maksud khusus dengan metode penetapan harga jual yang tampak rugi ini. Biasanya, strategi penetapan harga loss leader pricing ini adalah bagian dari strategi perusahaan untuk mendapatkan share produk yang besar, untuk mendapatkan konsumen yang lebih besar dan lebih cepat. Jadi, strategi ini bersifat sementara sampai dengan di mana target program atau strategi perusahaan telah tercapai. Contohnya, promo Kasil Alfamart yang menjual beberapa produk jauh di bawah harga aslinya, seperti tisu, minuman, dan makanan ringan. Yang terakhir ada metode berbasis laba. Metode ini berusaha menyeimbangkan pendapatan dan biaya dalam menetapkan harganya. Upaya ini dapat dilakukan atas dasar target volume laba spesifik atau dinyatakan dalam bentuk persentase. Dalam metode ini terdapat 2 penetapan harga. Yang pertama, target profit pricing. Pada metode ini, perusahaan menetapkan besaran laba tahunan yang diharapkan. Kemudian, dihitung berapa harga yang harus ditetapkan untuk jumlah unit penjualan tertentu agar laba tersebut dapat tercapai. Yang kedua ada target return on sale pricing. Dalam metode ini, perusahaan akan menetapkan tingkat harga tertentu yang dapat menghasilkan laba dalam persentase tertentu terhadap volume penjualan. Metode ini banyak digunakan oleh perusahaan perdagangan, terutama jaringan-jaringan supermarket. Selain 4 metode di atas, juga ada metode lain yang ikut menentukan hasil akhir dari penetapan harga, yaitu pemberian diskon, allowance, dan penyesuaian. Diskon berkaitan dengan potongan harga yang diberikan sebagai reward atas aktivitas tertentu, seperti kuantitas pembelian, musiman atau event khusus, dan metode atau syarat pembayaran tertentu seperti cash. Allowance ini mirip diskon, tetapi penerapannya pada kondisi yang khusus seperti trade-in, promosi khusus, atau cuci gudang. Untuk penyesuaian, berkaitan dengan kondisi geografis titik penjualan barang dengan tempat produksi barang, di mana nilai penyesuaian biasanya didasarkan pada biaya yang muncul karena transportasi. Your flaws just die, plant new seeds in the melody. Let me inside, I wanna get to know you. I don't wanna make you feel bad.